walam dibawa dari Jawa, beli pita buat jadi tadi. Kalau salam tidak sempat untuk dijawab, mari kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dilanjut. Nanti saya berikan Pak Arif Hakim untuk orasi politik di sini. Pimpinan dan rekan-rekan anggota Banggar yang saya hormati, Bapak Ibu anggota TAPD dan kepala dinas yang sangat-sangat saya hormati dan perlu kita berikan apresiasi atas kehadirannya yang begitu disiplin. Satu pun saya lihat tidak ada yang tidak pakai masker, satu pun. Dan alhamdulillah beliau seragam semuanya, tidak ada yang pakai baju kaos. Alhamdulillah, itu dia menghormati kita, luar biasa. Perlu kita berikan apresiasi untuk kita saling menghargai, karena ini untuk kehidupan Timur Tengah yang kita bahas. Menarik apa yang dijelaskan oleh dari Dinas Lingkungan. Saya masih ingat di anggaran 2020 Bapak Kadis, di sana ada program yang biayanya cukup besar, hampir 20 miliar. Itu untuk program menampung bahan-bahan cair. Apa mungkin anunya itu saya lupa karena sudah lama. Yang kita ingin tahu outcome-nya Pak Kadis, karena saya pernah duduk-duduk di depan Masjid Agung, saya terkejut melihat bak sampah yang begitu bagus. Saya kira gurungan ayam, saya kira box telepon, saya kira kotak saran. Itu sangat tidak pantas untuk menjadi tempat pembuangan sampah. Pertama dari segi isinya ya, volume yang ditampung itu tidak seberapa, 2-3 gresek penuh sudah itu. Yang kedua, kadang-kadang orang tidak akan menyangka bahwa itu bak sampah, Pak Kadis. Terlalu bagus itu. Jadi bak sampah sebaiknya sedikit terbuka agar orang tahu bahwa itu tempat pembuangan sampah. Nah, saya ingin penjelasan grand design-nya itu dari mana, apa itu dari pusat itu. Dari pusat sangatlah itu tidak pas. Tidak pas itu. Saya melihat, saya sendiri menganggap itu, wah ini saya kira kotak saran pos. Seperti itulah, kira-kira yang besaran sedikit dari itu. Jadi saya melihat itu kurang pas. Itu pertama. Yang kedua, di atas sungai dekat rumah sakit itu berkali-kali dengan ada papan pengumuman dan sebagainya. Mungkin yang buang sampah di sana orang tidak bisa membaca. Jadi tentu tidak cukup dengan dipasangkan pelang atau papan pengumuman larangan. Barangkali harus ada cara lain untuk mengatasinya. Sangat tidak enak dilihat di atas sungai besar di dekat rumah sakit pembuangan sampah seperti itu. Itu masih banyak. Apalagi di depan perumahan Duntal. Itu saya sudah sarankan kemarin waktu kita bahas APBD 2020, sarankan untuk dibuatkan semacam lapak lah di sana. Lapak, tempat jualan, barangkali dengan jalan itu mereka tidak akan membuang sampah di sana. Yang patut kami pertanyakan dalam kesempatan ini Pak Kadis, kaitannya ke depan mungkin program kita, mungkin di RKA ini tidak ada, tapi ke depan program kita bagaimana dari lingkungan itu mengatasi dampak daripada pengurangan mata air di lingkungan hutan di utara itu. Karena tanpa ada dukungan atau kerjasama atau perhatian daripada lingkungan, saya pikir tidak lama kemudian mata-mata air itu akan hilang. Nah, sekarang
bagaimana dari lingkungan mengatasi hal-hal tersebut. Berikut untuk Kadis Pertanian, mohon maaf, ya, banyak sekali kita melihat di Lombok Tengah ini Pak Kadis, di samping aset kita yang boleh dikatakan sudah kita tidak manfaatkan karena masyarakat yang sudah pegang, juga banyak sekali aset pemerintah provinsi yang tidak terkelola dengan baik. Nah, tidak ada upaya kita dari Kabupaten Lombok Tengah minta untuk kita yang kelola Lombok Tengah, apa hak guna pakai, hak kelola, yang penting lahan-lahan provinsi itu berguna, tidak terbengkalai seperti itu. Di Janepria itu sudah hampir habis pohon kelapanya ditebang oleh masyarakat karena tidak dikelola dengan baik. Disewakan, yang menyewa itu seenaknya untuk dan sebagian juga diambil oleh desa untuk bikin jalan. Nah, lama-lama itu menjadi habis, padahal tidak terlalu penting jalan yang dibuat di sana. Lalu berikutnya kembali masalah tembakau. Jadi sudah tadi dijelaskan kehadiran pemerintah di petani tembakau itu perlu sangat ditingkatkan. Perlu ditingkatkan. Pertama, diperbanyak penyuluhan yang kaitannya dengan tadi kerugian keuntungan daripada menanam tembakau. Saat ini kan kuota daripada perusahaan itu sudah dikurangi terus. Yang kedua, jenis bibit tembakau yang ditanam juga perlu diberikan penyuluhan untuk tidak merepotkan kami yang di Dewan itu, terutama kami di Komisi 2, selalu itu menjadi tamu petani tembakau. Manakala tembakunya tidak diterima oleh perusahaan, datang ke Dewan, manakala lahannya dikurangi, datang ke Dewan. Nah, jadi perlu barangkali ada inovasi, ada terobosan dari pertanian dalam rangka mengkat itu, supaya kemarin waktu demo terakhir ke Dewan, begitu kabitnya Bapak itu mengatakan kami akan alihkan program penanaman tembakau ini ke penanaman jagung dan kedelai. Dia mulai keteter di sana. Dia mulai sehingga melemah dan menerima usulan pada masyarakat. Nah, sekarang ini barangkali perlu kehadiran pemerintah ke perusahaan itu lebih tegas.